ada tentang ila jadi Allah pada waktu ini ayat ini pada saat masih ada perbudakan. Artinya di sini boleh memenuhi istrinya dan juga tidak berkandung. Sekarang saya pada ayat ini berat. Orang dulu zaman Rasul pada orang muda, apakah mereka itu boleh mengajukan tanpa menikah? Niki saya sangat tinggi. Wah, dereng kula aturaken nggih. Pertama, kula badhe membahas budak di zaman sekarang dulu. Khusus di Indonesia, Bapak Ibu, kita itu sudah meratifikasi. Meratifikasi itu menyetujui lah sebuah agreement ya, International Convention Civil and Political Rights, undang-undang di Undang-Undang 12 tahun 2005 bahwa Indonesia sejak tahun 75 sudah tidak ada lagi pengakuan tentang budak. Indonesia sudah nggak ada perbudakan, orang merdeka semuanya. Kalau cek malam kemarin sudah ada 176 negara yang menyetujui kesepakatan internasional itu. Artinya kesepakatan ini tidak semua negara menyetujui. Ada beberapa negara Bapak yang masih ada perbudakannya. Ketoknya Saudi belum menyetujui. Saudi itu kemarin kan yang paling menolak undang-undang ini karena memang Raja Saudi ini nak mboten kalian tuh punya sekitar 1.500 budak perempuan sampai sekarang. Nah niki. Jadi kita sudah tidak ada perbudakan, jadi tidak bisa. Lah, kemudian kalau budak itu memang boleh digauli tanpa perkawinan, boleh. Sah, betul napa. Makanya kalau dulu orang beli budak itu kan satu-satunya melihat yang boleh full bebas manapun diwolak-walik itu orang budak toh. Budak itu tujuannya satu, untuk dijadikan pekerja, yang kedua untuk digauli. Pertanyaan begini, Pak, bagaimana bisa terjadi perbudakan? Terjadi perbudakan itu adalah karena kalah perang. Karena kalah perang, menurut Imam Asy-Syafi'i kemudian 3 mazhab yang lain, itu pilihannya ada 4. 1, diperbudak. 2, dijual kepada musuh. Jadi dimerdekakan tapi dijual. Ini ada tawanan perangmu bebas pinten. Yang ketiga, dibunuh karena memang membahayakan. Yang keempat adalah ditukar sesama tawanan. Tapi yang pertama tadi diperbudak. Anaknya budak jadi budak, cucunya budak jadi budak. Niki budak. Ngoten nggih. Lah kalau wingi enten advokat teng daerah Jawa Timur mboten nyebut kula nggih. Niku teng pengadilan. Jadi kan kliennya itu konangan teng kamar hotel. Kliennya itu laki-laki perempuan itu. Terus kan kalau perzinahan itu kan deliknya aduan. Jadi istrinya si laki-laki ini harus mengadukan ke pengadilan. Kan wonten delik aduan. Lah saat itu si advokat yang membela si perempuan selingkuhan itu terus bilang ke pengadilan, Pak Hakim, saya berpendapat bahwa klien saya nggak bisa dipenjara. Loh, kenapa? Karena klien saya ini adalah budaknya si laki-laki tadi. Loh, kok bisa? Lah asar itu dia bilang, Mas, mulai sekarang aku berikrar menjadi budak perempuanmu. Terus telepon kula advokat ini, telepon kula habis 2 jam tanya hukum fikihnya. Terus bar isa ba'da melakukan hubungan suami istri itu kemudian si laki-laki mengatakan, kamu tak merdekakan ya Dik ya gitu. Wah, nak saged ngeten iki berarti wah bebas Pak nggih. Pokok pacaran ben mboten haram ya Mas, aku budakmu ya Mas ya. Ya budaknya ini di dada, budak sini budak. Gak bisa Pak, tapi gitu. Gak bisa. Yang namanya budak niku ya karena bapaknya budak ya mungkin karena kalah perang tadi, bukan karena berikrar. Kalau seperti itu modelnya ya semuanya orang maksiat semua nanti. Jadi berzina semuanya nanti. Ya, ini pernah ada pengadilan niku. Makanya budak itu ya karena milkul yamin itu, karena milik perjanjian tadi. Mboten kok setiap orang terus bisa jadi budak, nggak bisa. Mangkaten nggih. Sampun.